Suatu hari, aku melihat ibu di kamarnya saat pulang dari pasar, dan entah mengapa, saat itu ibu lupa untuk menutup pintu. Sehingga, aku leluasa melihat pemandangan panorama alam indah di siang itu saat melewati ruangannya. Aku pun berdiri cukup lama memperhatikan dari ruangan tengah, lalu tiba-tiba, ibu menyadari bahwa aku memperhatikannya dari luar. "Doni, kamu ngapain di situ?" tanya ibu sambil berbalik menghadap ke arahku, dengan tanpa ada pengamanan. "Gak apa-apa Bu, Doni lagi nyariin sepatu sepak bola. Ibu taruh di mana ya?" tanyaku mencoba mengalihkan cerita. "Itu, coba lihat di rak sepatu samping rumah," jawab ibu sambil menutup pintu kamarnya. Aku pun langsung pergi menuju samping rumah. Pikiranku mulai tak tenang saat berjalan menuju samping rumah. Memang, aku tak mencari sepatu, hanya saja, aku mencoba mencari alasan, karena ketahuan oleh Elbu, bahwa aku telah melihat pemandangan panorama alam indah itu. Meskipun aku adalah putra tirinya, tapi aku tak dapat membendung gejolakan itu, bahwa pemandangan panorama alam itu sungguh sangat indah. Apalagi, ibu sudah 2 tahun sendiri, semenjak ayahku meninggal. Dulu, ibu kandungku terlebih dulu meninggal, saat aku masih kecil, dan ayah menikah lagi. Dari pernikahan pertama, aku adalah anak satu-satunya, sedangkan yang kedua, ia tak dikaruniai anak. Memang kuakui, ibu tiriku masih cantik dan stylish, meskipun usia ibu kini terbilang sudah tidak lagi muda, tapi, ibu tetap mengutamakan penampilannya. Secara, ibu tak punya suami, jadi ibu bebas untuk berpenampilan apa saja. Padahal, sebelumnya aku tak pernah memikirkan hal semacam ini, tapi, semenjak kejadian tadi, otakku kini mulai berpikir kemana-mana. Oh Tuhan, dia ibuku, walaupun hanya ibu tiri, aku tak boleh berpikiran kayak gini, ucapku dalam hati. Tiba-tiba ibu datang ke arahku, dan duduk di kursi luar teras rumah. "Kamu kenapa Don? Ada sepatunya?" tanya ibu yang sudah selesai ganti pakaian. "Ada Bu, tapi Doni gak jadi pergi aja deh, capek," jawabku. Kemudian, aku langsung masuk ke kamar. Sesampainya di kamar, aku tak bisa melupakan apa yang telah aku lihat tadi, seakan-akan rasanya sampai ke ubun-ubunku. Aku mencoba menahan sekuat imanku, aku harus menyingkirkan pikiran ini dari otakku. Doni, bangun sayang, udah sore, sana mandi," ucap ibu dari luar yang mencoba membangunkan lelapku. "Iya Bu," jawabku sambil bangkit dan berjalan menuju belakang, dan aku pun segera mandi. Malam harinya, aku pun makan bersama dengan ibu seperti biasanya. Malam itu, aku pun masih memikirkan hal tadi siang, saat melihat wajah ibu. "Bu, malam ini ibu cantik banget loh." Secara tiba-tiba, aku ucapkan kata-kata itu pada ibu tiriku. "Iho, ibu kan emang cantik dari dulu Don," jawab ibu dengan santainya, sambil menyantap nasi di piringnya. "Tapi malam ini ibu beda, ibu cantik banget Bu," tambahku lebih jauh. "Baru tahu ya kalau ibu cantik, kalau ibu gak cantik, mana mungkin laki-laki di kampung ini berlomba mau dapetin ibu," jawab ibu sambil sedikit senyum padaku. Aku pun tersenyum, dan diam sambil menyuap nasi di piringku. Setelah selesai makan tersebut, aku pun langsung pergi nongkrong seperti biasanya, di tempat tongkronganku, yang tak jauh dari rumah.
Sesampainya di tempat tongkrongan, aku tak bisa lepas dari apa yang aku lihat tadi siang. Aku yang biasanya ceria, malam itu tiba-tiba aku agak pendiam, hingga membuat teman-teman di tongkrongan jadi penasaran dengan diamku. Don, kamu kenapa? Tanya temanku Roni. Gapap Ron, lagi gak enak badan aja, jawabku pada Roni. Oh ya udah, lu pulang aja sana, istirahat aja lu, kayaknya, lu butuh istirahat, ucap Roni menyuruhku pulang. Iya Ron, aku pulang dulu ya, jawabku sambil berdiri dan menuju arah pulang. Kebetulan juga, malam itu belum terlalu larut, kira-kira baru pukul 10 malam, karena biasanya, aku pulang jam 2 malam. Saat sampai di rumah, aku pun langsung ke dalam, karena emang pintu rumah gak pernah dikunci sama ibu tiriku kalau aku nongkrong, karena aku suka pulang tengah malam. Saat membuka pintu, alangkah terkejutnya aku, saat melihat ibu sedang dengan sesuatu ritual yang sedemikian rupa itu sendiri, di atas kursi tamu, yang tepat menghadapku. Doni, kenapa pulang cepat? Ucap ibu tiriku yang tiba-tiba bangkit, dan menyembunyikan alat tersebut. Loh, ibu ngapain? Jawabku yang berhenti sambil berdiri di depan pintu, karena melihat ibu tadi. Enggak ada, lagi duduk aja sambil main HP, jawab ibu sambil melihat-lihat HP-nya. Padahal tadi, aku dengar ada suara yang familiar dari HP ibu saat dia sedang dengan kesibukannya. Oh, ya udah, Doni mau tidur dulu ya bu, ucapku sambil masuk menuju ke kamarku. Tumben kamu cepat pulang, malah masuk gak ucap permisi lagi, celoteh ibu yang kesal, karena aku pulang dan mengganggu aktivitasnya. Aku pun hanya diam, dan terus berjalan menuju kamarku. Jangan-jangan, ibu seperti itu setiap malam saat aku nongkrong, ucapku dalam hati saat di kamar. Malam itu, pikiranku makin kacau dan bercampur aduk. Hari ini, aku sudah 2 kali melihat hal yang tak kusangka itu, sehingga hal itu membebani pikiranku. Memang sih, aku akui, ibu tiriku pasti juga masih butuh akan kebutuhan itu. Secara, ibu tiriku masih penuh semangat, buktinya, dia masih mau, dan butuh akan hal sedemikian rupa itu. Ah, sudahlah. Biarkan ibu bahagia dengan caranya sendiri, ucapku sambil memejamkan mata, lalu tertidur. Esok paginya, aku pun bangun lebih cepat dari biasanya, karena semalam, aku pulang lebih awal. Setelah mandi, aku pun langsung sarapan dan menyeduh secangkir kopi di ruang tamu. Tiba-tiba ibu datang, dan duduk sebelahku. Don, ibu mau nanya, jawab jujur ya, kata ibu tiba-tiba. Mau nanya apa bu? Tanyaku kembali pada ibu, dengan perasaan yang mulai deg-degan. Kamu udah lihat semua hal itu kan? Jawab jujur, tanya ibu pada intinya padaku. Hah? Lihat apa bu? Jawabku seolah-olah tak mengerti dengan pertanyaan yang dilontarkan ibu padaku. Gak usah pura-pura deh Don, ibu tahu kamu pasti lihat itu, jawab ibu sambil ngemil keripik. Doni gak ngerti apa maksud ibu? Apa sih bu? Tanyaku kembali, seakan-akan aku tak tahu tentang semua hal itu. Alah kamu nih, males ah. Jawab ibu yang langsung berdiri, dan pergi meninggalkanku sendiri di ruang tamu. Akhirnya pergi juga, aman deh gue, ucapku dalam hati, yang masih deg-degan dengan pertanyaan ibu tadi.
Aku pun memutuskan untuk pergi nongkrong aja ke tempat biasa, daripada aku di rumah, pasti ibu akan menanyakan itu lagi padaku. Esok harinya, tiba-tiba, ibu memintaku untuk mengantarkannya ke rumah temannya, yang tinggal di kampung sebelah. "Don, tolong anterin ibu ke rumah Mbak Siti bentar ya," ucap ibu sambil memasang lipstiknya, sambil berdiri di sampingku yang duduk di teras rumah. "Di mana itu Bu? Jauh gak?" tanyaku balik, yang lagi males gerak dan keluar rumah, karena itu tengah hari siang bolong, dan cuacanya panas banget. "Gak kok, cuma 15 menit doang dari sini, tunggu bentar ya, ibu siap-siap," kata ibu sambil masuk ke rumah untuk bersiap-siap. "Males ah Bu, besok aja, atau gak nanti sore," ucapku dari luar sambil mengeluh. "Ada-ada aja kamu, kan acaranya sekarang," ucap ibu dengan suara yang tak terlalu jelas dari dalam rumah. "Panas nih Bu cuacanya, coba lihat deh, jam segini males Doni kemana-mana," jawabku dengan kesal sama permintaan ibu. "Loh, kamu itu ya? Ibu minta tolong kok kamu gak mau, nanti gak ibu kasih jajan loh." "Mau," jawab ibu dengan jurus andalannya. "Iya deh, tapi Doni gak mau itu aja, harus ada bonusnya," ucapku mencoba balas jurus ibu tadi, kali aja ada hasil. "Bonus apaan sih Don? Kayak beli motor promo aja ada bonusnya, ayoklah berangkat," kata ibu, yang sudah berjalan keluar rumah, menantiku di dekat motor. "Ya udah iya, kalau bukan karena aku sayang sama ibu, gak mau aku panas-panas begini keluar Bu," celotehku sambil menuju ibu, dan menghidupkan motor, kami pun berangkat. Di atas motor saat di jalan menuju rumah teman ibu, aku pun tiba-tiba punya ide, tentang apa yang aku lihat kemarin. Tiba-tiba, aku ngerem mendadak, dan ibu pun langsung meluncur maju terseret ke depan. "Astaga Doni, hati-hati dong bawa motornya, ngerem kok mendadak gitu," ibu kan kaget, celotehnya dari belakang. "Iya Bu, gak sengaja, jalannya nih," jawabku memberi alasan. Ternyata, aku merasakan itu masih terasa baik, dan seakan masih seperti muda. Sepanjang perjalanan, hanya itu yang aku pikirkan. Mulai saat itu, aku tak lagi berpikir bahwa dia adalah ibu tiriku. Entah apa yang telah merasukiku, sehingga pemikiranku tak lagi stabil sejak saat itu. Aku pun mulai mencari cara agar bisa mendapatkan akan sesuatu tersebut. Setelah sampai di rumah teman ibu, aku dan ibu pun masuk ke rumahnya Bu Siti. "Permisi," ucap ibu dari luar rumah Bu Siti. "Iya, ayo masuk, ada si ganteng juga, ayo sini," jawab Bu Siti dari dalam rumahnya, sambil menyuruh kami masuk. Ternyata, Bu Siti teman ibu juga cantik, jangan-jangan, ini adalah kumpulan ibu-ibu gaul, ucapku dalam hati, saat duduk di kursi tamu rumah Bu Siti. Setelah lama aku menemani ibu ngobrol sama Bu Siti, akhirnya, aku dan ibu pun pulang ke rumah setelah sore hari pukul 5. Entah apa aja yang mereka omongin, bahkan, aku tak lagi peduli tentang apa yang mereka bahas. Betapa bosannya aku, karena lama banget aku di sana. Singkat cerita, sesampainya kami di rumah, aku dan ibu pun langsung masuk ke rumah, sekitar jam 6 sore. Ibu pun langsung masuk kamar mandi untuk bersih-bersih dan menyegarkan diri, karena hari sudah mau malam. Sedangkan aku,
harus menunggu di luar, untuk mengantri setelah ibu selesai. Aku pun menunggu ibu di ruang tengah, sambil menonton TV biar gak suntuk, sambil menonton acara kesukaanku. Tak berapa lama, ibu pun selesai mandi, dan lewat di depanku yang sedang menonton TV, dan hanya dengan kain kecil itu saja, yang bahkan tak mampu melindungi keseluruhan. Tanpa sengaja, kain itu tersangkut di kusen pintu, yang memisahkan antara ruang dapur dan ruang tengah. Sungguh itu rejeki yang sangat luar biasa kudapatkan di malam itu. Ternyata, apa yang kupikirkan selama ini memang benar adanya, bahwa panorama alam pemandangan itu masih sangat indah sekali. Ya ampun, Doni, tutup matamu, kata ibu sambil gerak cepat menutupi panorama pemandangan alam indah tersebut. Aku pun tak menghiraukannya, malahan, aku sambil bengong menatap pemandangan alam itu. Hei, kok malah bengong? Aku ibumu, udah, mandi sana, biar segar, kata ibu dengan nada yang jengkel melihatku. Aku pun langsung pergi, dan setelah itu, kami makan malam seperti biasa, dan dilanjutkan dengan nonton TV bersama. Malam itu, aku tak lagi pergi ke tempat tongkrongan, karena aku mau mencari celah, untuk mendapatkan sesuatu yang kucitakan tersebut. Don, ibu mau tanya, ibu cantik gak menurut kamu? Tiba-tiba, ibu menanyakan hal itu padaku, saat kami nonton TV bersama sambil istirahat di lantai. Ya cantik dong bu, ibu kan wanita paling cantik di dunia ini, jawabku. Terus, apa perasaan kamu pas lihat panorama alam indah itu? Ini bukan pertama kalinya loh kamu lihat. Ibu tahu kok, kamu udah sering lihat kan pemandangan alam itu, ucap ibu terus terang. Ya iya sih bu, tapi kan gak sengaja. Tapi jujur bu, Doni suka sama pemandangan alamnya, jawabku sambil menatap matanya. Don, kamu itu mirip banget dengan ayahmu, itulah sebabnya ibu sangat menyayangimu, dan tak canggung melakukan hal apa saja di depanmu, karena ibu menganggap, kamu seperti sosok ayahmu, jawab ibu tiriku dengan raut wajah sedih. Jujur, ibu rindu dan kangen sama ayahmu Don, tapi ayahmu sudah meninggalkan kita, tambah ibu tiriku dengan mata yang berkaca-kaca. Bu, Doni janji akan gantikan ayah, Doni akan buat ibu bahagia, Doni janji, Doni sayang sama ibu, ucapku, membuat ibu tersentuh dan terharu. Tanpa kami sadari, entah apa yang merasuki kami, akhirnya, peristiwa itu pun terjadi di depan TV pada malam itu. Don, jangan bilang siapa-siapa ya, janji sama ibu, ucap ibu padaku, saat peristiwa itu berlangsung. Iya bu, Doni janji, ini hanya kita yang tahu, sampai kapanpun, Doni akan bahagiakan ibu, biar TV yang menjadi saksi, apa yang kita lewati, jawabku pada ibu malam itu. Akhirnya, aku bisa membahagiakan ibu, dan ibu pun mau membahagiakan aku. Kami pun bahagia dengan apa yang kami lewati. Meskipun itu terjadi hanya karena kebetulan, tapi, hal itu justru membuat kebahagiaan tersendiri bagi kami berdua.